Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat berupa kesempatan sehingga kita bisa berjumpa dalam program spesial Ramadan, kajian Bincang Nafsiyah edisi Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Di hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 atau Jumat pertama nih di bulan Ramadan. Semoga puasanya semangat nih bulan awal-awal pekan soalnya ya nih ya. Baik sahabat semua, ibu hebat yang dirahmati Allah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, apalagi ini di bulan Ramadan, yuk kita berlomba-lomba untuk meraih amal solih sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan share info ini seluas-luasnya, karena berharap bisa jadi amal jariah buat ibu hebat semua. Oke, baik, perkenalkan saya Ika Ari Murniasi, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan akan membersamai ibu hebat sekalian. Dan di sini sudah hadir bersama kita narasumber kita tercinta, gurunda kita semua, founder dari komunitas ibu hebat, tak lain dan tak bukan Ustazah Dini Sumaryanti. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, ini kita kan Ramadan nih harusnya kan menjadi momen yang terbaik ya untuk menguatkan konektivitas kita dengan Allah gitu. Namun perlu kita renungkan juga nih ibu hebat sekalian, apakah Ramadan ini sudah benar-benar menjadi ajang kita mendekat kepada Allah, atau jangan-jangan kita hanya fokus nih pada rutinitas ibadah tanpa benar-benar merasakan kedekatan kepada Allah? Atau apakah ibadah kita hanya sekedar ritual, sudah menjadi semacam kebiasaan doang aja gitu. Sudahkah kita menjalankan untuk semakin mengenal Allah? Nah, hari ini nih tadi sudah diperkenalkan Cikgu, kita akan membahas nih Cikgu dengan tema hari ini yaitu menguatkan konektivitas dengan Allah. Nah, khususnya di bulan Ramadan ya, pasti harusnya konektivitasnya, sinyalnya nih harusnya makin kuat lagi, betul. Dan kita juga ingin memastikan bahwa Ramadan ini jangan sampai berlalu begitu saja, karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Tapi jadi ini harus benar-benar menjadi titik balik dalam hubungan kita kepada Allah. Baik Cikgu, kita mau ngebahas nih tentang menyadari realita melemahnya konektivitas dengan Allah ya Cikgu ya. Di bulan Ramadan ini kan banyak kita nih, gak aneh lah kalau di bulan Ramadan tuh giat-giatnya lah ibadah ya, segala macam dilakukan, sholat sunnah semua dilaksanakan yang tadinya kalau di bulan-bulan biasa tuh gak dilaksanakan, seperti tarawih ya pastinya kalau di bulan Ramadan, tilawahnya juga dibanyakin, sedekahnya juga dibanyakin. Tapi kenapa ya kok ada yang merasa tuh di hatinya tuh masih jauh dari Allah gitu ya. Dan apa aja sih tanda-tanda bahwa ibadah kita itu masih sebatas ritual saja dan belum benar-benar membangun kedekatan yang kuat dengan Allah? Mangga Cikgu. Baik, kalau ditanya realitasnya saat ini ya tentang bulan Ramadan, terkonek nggak sih kita sama Allah gitu ya? Gini Bu Ika, masalahnya kita sebenarnya bisa melihat gitu loh ya di tengah masyarakat gitu ya, bulan Ramadan saatnya orang-orang selayaknya gitu ya, selayaknya orang-orang tuh di bulan Ramadan ini selayaknya sangat terkoneksi dengan Allah, karena kan ibadah terutama ibadah mahdoh yang tadi sudah disampaikan itu gencar sekali dilakukan, masjid-masjid penuh gitu ya, kemudian acara televisi pun
nuansanya nuansa Islaminya kuat sekali betul. ya, nuansa Ramadannya kuat sekali. Nah, apakah itu sudah menggambarkan konektivitas yang kuat betul. antara kita nih kaum muslimin dengan Allah? Nah, itu juga perlu kita cek dan kita bisa cek ke diri kita sendiri. Apakah saya ini puasa itu ya atau ibadah-ibadah mahdoh tadi benar-benar sudah karena kesadaran ingin mendapatkan ridho dari Allah. Nomor satu itu niatnya sudah ikhlas belum? Karena ikhlas itu ya hanya tidak ada yang diharapkan selain Allah ridho sama kita. Apa masih ada harapan-harapan yang lain? Harapan-harapan yang misalnya apa harapan-harapan yang lain? Misalnya pengen ibadah karena pengen ya kali semua orang ibadah gue kagak nggak enak sama yang lain ya nanti apa kata orang dan sebagainya. Mudah-mudahan sudah tidak ada itu ya. Insyaallah. Jadi untuk ibadah mahdoh itu. Nah, cuman kita juga perlu untuk melihat Islam itu adalah agama yang mengatur, yang agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang isinya itu bukan cuman mengatur hubungan kita dengan Allah, bukan cuman sholat, saum, zakat, haji yang mengatur hubungan kita dengan Allah, tapi Islam itu adalah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya apa? Aturan. Islam itu memang isinya aturan, aturan yang mengatur hubungan kita dengan Allah, yaitu masalah akidah dan ibadah. Kemudian yang kedua mengatur hubungan kita dengan diri sendiri. Berpakaian, bisa jadi bulan Ramadan pakaiannya jadi tertutup ya di TV-TV itu yang kelihatan banget, yang biasanya lekbon, pada pakai kerudung dan sebagainya. Mengatur hubungan kita dengan diri sendiri, makanan juga kita ya, dan akhlak. Islam juga mengatur hubungan kita dengan sesama. Ya, jadi, kita bisa evaluasi diri apakah kita sudah terkonek dengan Allah atau belum. Itu apakah 3 hal ini ketika kita berhubungan dengan Allah sudah kuat? Insya Allah ya itu bisa dengan diri sendiri. Insya Allah lah bulan Ramadan ini kita menjaga sekali gitu ya. Nah, yang dengan sesama, yang dengan sesama ini apa aja? Sesama itu kan mulai dengan orang-orang terdekat kita. Ya di rumah misalnya. Bagaimana hubungan kita dengan ibu-ibu dengan pasangannya? Apakah sudah lebih menjaga nih kalau Allah memerintahkan nggak boleh marah-marah, nggak boleh lebih suaranya lebih tinggi dan sebagainya. Apakah kita menjaga itu juga? Hubungan dengan anak, ya. Kemudian yang mungkin kalau ada mertua gitu ya, bisa jadi kalau sama mertua sih sama suami nggak keluar, tapi di dalam hatinya masih dongkol apa enggak gitu ya, masih banyak ngegerundel apa enggak gitu ya. Kemudian keluar lebih dikit lagi dengan tetangga. Bagaimana Islam mengatur hubungan kita dengan tetangga? Islam juga mengatur hubungan kita dengan masyarakat. Bahkan bernegara Islam mengatur. Ya, bagaimana apakah kita bermasyarakatnya ketika jual beli kita pakai Islam gitu ya, atau kita mengabaikan nggak usah lah pakai Islam jual beli gitu ya. Masalah ekonomi nggak usah lah, pendidikan nggak usah lah. Nah, sesungguhnya orang yang terkonek dengan Allah itu dia akan terkonek dalam segala hal. Baik yang hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan diri sendiri maupun dengan orang sesama. Nah, kalau kita lihat faktanya sekarang, ya dengan diri sendiri bisa jadi kuat. Karena bulan Ramadan. Dengan Allah, dengan diri sendiri ya. Nah, dengan yang sesama ini kita berusaha nggak untuk memperbaiki di bulan Ramadan? Ketika kita berusaha maksimal untuk memperbaiki, berarti konektivitas kita dengan Allah kuat, gitu ya. Tapi jangan terus pas bulan Ramadan kuat, bahkan yang dengan Allah juga nanti di bulan selain bulan Ramadan turun lagi. Yang dengan diri sendiri, aturan yang mengatur hubungan kita dengan diri sendiri turun lagi. Yang biasa pakai pakaian tertutup setelah bulan Ramadan terbuka lagi. Ya, bahkan ketika sama karena merasa liburan ke pantai buka ngablak lagi. Nah itu kita bisa lihat seberapa sih nilainya dari situ. Konektivitas kita sama Allah bisa kita nilai sendiri gitu ya.
Jadi ibu hebat, cara nilainya tuh gitu tadi. Karena ternyata pengertian konektivitas kita dengan Allah tadi Bu Dini nyampaikan ada 3 nih parameternya yang bisa kita ukur. Kalau kita benar-benar merasa konektivitas kita dengan Allah sudah baik, harusnya ketiga unsur tadi juga baik. Bukan hanya sebatas konektivitas dengan Allah saja. Ada 2 unsur lagi lain yang harus kita pastikan. Bagaimana dengan hubungan kita dengan diri sendiri, akhlaknya kita seperti apa. Jangan berhenti di bulan Ramadan saja. Ramadan selesai juga lah tuh menutup auratnya. Demikian juga dengan hubungan dengan sesama, dengan orang lain. Itu juga menjadi tolak ukur apakah konektivitas kita dengan Allah sudah cukup baik. Karena saya pernah baca uh, Allah yang kau sembah secara optimal di saat bulan Ramadan itu sebenarnya Tuhan yang sama di bulan-bulan yang lain. Jadi kenapa sebegitu getolnya, sebegitu cintanya hanya di bulan Ramadan saja? Padahal itu adalah Tuhan yang sama, Allah yang sama gitu loh. Jadi mengingatkan kita kembali ya, Ibu hebat sekalian. Terima kasih Cikgu atas remindernya. Nah, lantas Cikgu, terkait mengapa konektivitas tadi Cikgu sampaikan melemah gitu ya, karena Ramadan kan disebut sebagai bulan pendidikan ruhiyah seharusnya ya, tapi mengapa seringkali setelah Ramadan itu tuh kembali kebiasaan lama, konektivitas dengan Allah tadi melemah gitu ya. Apa saja sih penyebab utama yang membuat hubungan kita dengan Allah itu tidak bisa bertahan lama setelah Ramadan? Karena seharusnya kan Ramadan itu kayak semacam short course di selama sebulan itu untuk dipraktekkan di 11 bulan lainnya. Itu kenapa kok bisa malah turun gitu? Mangga Cikgu. Kenapa turun ya? Bisa jadi itu kenapa turun itu buat indikator gitu loh. Amal Ramadan kita ini sebenarnya keterima enggak ya? Gitu loh. Amal Ramadan kita ini sebenarnya Allah, ya lebih ke keterima ya, karena salah satu ciri amal itu keterima. Ya, salah satu ciri amal itu Allah terima adalah satu, dapat pahala di akhirat nanti. Itu kita nggak bisa lihat. Itu nanti kita merasakannya. Tapi di dunia kita bisa tahu lah amal kita keterima atau tidak. Apa cirinya? Cirinya adalah setelah itu kita mudah untuk mengamalkan amal-amal yang serupa. Jadi misalnya kalau hari ini tadi subuh sholat subuh kita keterima gitu ya. Cirinya adalah di sholat zuhur tuh kita semangat ibadah. Demikian juga misalnya hari ini kita mengadakan live streaming, ibu-ibu semangat nonton, ini kan berpahala ya. Nah, keterima atau tidak dimudahkan untuk nonton di episode berikutnya. Sama kita juga ini. Hari ini kita semangat nggak nih untuk taping gitu ya? Kita semangat untuk menyampaikan, mendakwahkan ke Islam yang kita yakini kebenarannya. Allah terima nggak? Indikatornya apa? Ke depan kita masih bersemangat terus untuk melakukan itu. Karena itulah pahala orang yang melakukan amal soleh itu 2. Di akhirat, pahala di dunia dimudahkan untuk melakukan amal berikutnya. Nah, kalau pertanyaan Bu Ika tadi, kenapa ya? Ya jangan-jangan satu nggak diterima. Gitu. Ya, maka sedih banget. Gitu ya. Betul. Maka kalau ditanya kenapa ya memang gini, ini akibat masyarakat kita itu adalah masyarakat sekuler. Ya, masyarakat sekuler, masyarakat kapitalis ya, di mana pengkondisian kesolihan gitu ya, pengkondisian kesolihan itu tidak sepanjang tahun. Momen-momen tertentu saja. Hanya momen-momen tertentu saja. Bahkan karena ini bulan Ramadan ini pun di sistem hidup kapitalis ini dikapitalisasi. Betul. Jadi pengkondisiannya itu tujuannya untuk kapitalisasi gitu loh, untuk duit, betul. Untuk tayangan-tayangan, gitu. Jadi ketika tidak ada kepentingan untuk kapitalisasi, pengkondisiannya nggak dijalankan lagi. Iya. Gitu. Padahal harusnya
pengkondisian itu akan lebih kuat kalau berasal dari sistem. Selama Ramadan itu kenapa terasa kuat, terasa mudah? Karena emang rame-rame tuh masyarakatnya, negaranya, tayangan televisinya mengkondisikan untuk orang-orang jadi orang solih. Tapi sayangnya hanya bulan Ramadan aja. Gitu. Kalau nggak di Ramadan ya nggak jalan, beda gitu. Kalau yang diterapkan sistem Islam, sistem Islam itu akan mengkondisikan masyarakat solih sepanjang waktu, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Jadi terjawab ya, Ibu hebat. Tapi kan balik lagi kita kan nggak tahu ya Cikgu amalan kita diterima atau tidak. Tapi seenggaknya ada upaya memastikan ini supaya aku diterima amalnya. Aku memastikan aku mudahkan. Mungkin walaupun di awal masih merasa kayak paksaan, at least aku tetap melaksanakan itu ya, mengupayakan supaya kita memastikan amal Ramadan kita diterima. Kita dalam bentuk merayu Allah juga kan. Walaupun mungkin effortnya tiap orang beda ya. Contoh misalnya terbiasa ketika Ramadan itu bangun malam, sebelum sahur bisa sholat tahajud dulu. Mudah-mudahan walaupun bulan setelah Ramadan itu perlu kerja keras, walaupun jangan pertanyakan ini, jangan-jangan nggak terima, at least kerjain aja dulu. Kerjain aja. Gitu ya Cikgu ya. Maka kita yang ngejaga supaya untuk diterima. Masya Allah. Jadi ya, Ibu hebat, ini momen yang tepat nih, nggak ada kata terlambat ya. Kok baru kepikiran ya Ramadan kali ini supaya lepas Ramadan amalan selama Ramadan itu bisa terus terjaga, bisa terpelihara terus gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, Cikgu, terkait tadi kita sudah ngomongin konektivitas dengan Allah berkali-kali. Nah, kita mau memahami nih apa sih itu konektivitas dengan Allah. Bisa dijelaskan nggak Cikgu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konektivitas dengan Allah dan apa sih perbedaan antara menjalankan ibadah sebagai kewajiban dengan menjalankan ibadah sebagai bentuk cinta yang kaitannya erat dengan Allah, yaitu karena konektivitas dengan Allah. Gitu tadi. Makna konektivitas itu adalah artinya kesadaran. Kesadaran, kita selalu sadar. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa saya itu diciptakan oleh Allah. Ya kalau bahasa Arabnya idrok silabillah. Kesadaran kita tuh ada hubungannya dengan Allah. Hubungan apa? Saya itu diciptakan. Saya itu nanti akan kembali kepada Allah. Hubungannya itu saya itu nanti akan dihisab. Dihisabnya pakai apa? Pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang namanya konektivitas dengan Allah itu adalah selalu sadar bahwa saya ini diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, akan dihisab. Itu makna yang namanya istilahnya idrok silabillah. Kesadaran hubungan kita dengan Allah. Itu ya. Nah, ketika kita menyadari bahwa Allah itu menciptakan kita, kemudian menciptakannya nggak ngasal, dengan sebaik-baik penciptaan. Ada yang bisa bikin, sekarang ada yang bisa bikin manusia cloning dan sebagainya, tapi kan fakta membuktikan hasil-hasil cloning itu kan juga mengalami mutasi-mutasi yang malah tidak terprediksi juga. Mereka nggak bisa prediksi, nggak terkontrol dan sebagainya. Nah, kita itu Allah ciptakan dengan penciptaan yang terbaik. Itu kesadaran yang pertama bahwa Allah itu menciptakan kita tidak ngasal, kita ini ciptaan yang terbaik. Maka ketika kita diciptakan dengan yang sebagai ciptaan yang terbaik, sehingga kita mudah untuk harus beli, dan fasilitas-fasilitas untuk jadi yang terbaik itu Allah mudahkan. Seperti misalnya kita nggak usah bayar buat menghirup oksigen, kita nggak usah bayar buat mendapat sinar matahari yang banyak mengandung zat-zat, bukan cuma vitamin D doang ya, banyak zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh, air, makanan dan sebagainya. Semua itu rezeki dari Allah yang kita terima, itu adalah kenikmatan. Nah, ketika kita sadar, oke, aku diciptakan sebagai penciptaan yang terbaik. Kemudian kita juga punya kesadaran, aku tuh nanti akan kembali kepada Allah. Ya, tapi kembalinya itu Allah kasih 2 tempat sih. Ya, surga dan neraka. Gitu, dan kita akan dimasukkan surga ketika kita di dunia ini beribadah kepada Allah dengan standar Al-Quran dan As-Sunnah. Masuk neraka kalau kita nggak pakai itu, gitu ya. Nah, dengan kesadaran
seperti ini dengan orang yang memiliki konektivitas dengan Allah, yaitu idrok silabilah, yaitu kesadaran hubungan dia dengan Allah, maka itu akan membuat seseorang itu tadi dalam kehidupan dia dari matanya terbuka hingga matanya terbenam lagi, tertutup lagi, itu akan membuat dia selalu berusaha untuk orang yang tadi ya terkonek dengan Allah itu ya selalu pakai aturan Allah, baik dalam hubungan dia dengan Allah, dengan dirinya sendiri maupun dengan sesama. Itu dorongannya tadi ya memang aku butuh, ya emang aku ya Allah udah ngasih aku segalanya, masa aku nggak cinta sama Allah. Itu makna cinta. Nah, nggak perlu dipertentangkan antara orang yang beribadah karena cinta atau karena kewajiban, karena memang sesuatu yang Allah wajibkan ketika kita melaksanakan ya itu bentuk cinta kita, betul, gitu ya. Betul. Dan kalau sesuatu yang Allah larang, yang diharamkan oleh Allah, lalu kita tinggalkan, ya itu bentuk cinta kita. Saya meninggalkan karena haram, itu udah berarti udah kita cinta sama Allah. Saya melakukan karena apa? Karena wajib, ya itu bentuk cinta kita sama Allah. Bukan sesuatu yang bisa nggak perlu dipertentangkan gitu, bahwa saya beribadahnya masih karena kewajiban, merasa wajib gitu. Tapi karena cinta nggak perlu dipertentangkan, nanti pusing sendiri mendefinisikannya. Betul. Yang terpenting adalah menjalankan sesuai dengan perintah Allah, itu yang lebih penting. Itu lebih penting. Jadi konektivitas itu ternyata kayak semacam ya, ingat terus bahwa tadi Bu Dini sampaikan kita ini ciptaannya Allah gitu, dan kita selalu diawasi oleh Allah gitu. Kalau misalnya orang-orang yang kategori susah membayangkan seperti itu, mungkin bisa dianalogikan orang kalau ada CCTV itu kan ngerasa diawasi, mereka akan bertindak tanduk yang baik karena ada yang lihat loh. Nah, ini Allah bisa dikatakan sang maha CCTV ya Bu ya, dimana sang maha CCTV ini punya aturan yang nih ikutin guidance ini nih, dilihat terus loh sama gue ibaratnya gitu ya. Jadi kebayang ya ketika itulah yang namanya terkonek ya, berasa diawasi boleh. Jadi akhirnya segala karena udah ada aturannya dan kita ngerasa diawasi, kalau nggak ikut aturan nggak enak dong gitu. Kalau misalnya ngomongin nih yang mudahnya gitu ya, kayak gitu, kayak di tempat CCTV di tempat karyawan, di tempat situ nggak boleh mencuri, nggak boleh ini, pasti dia nggak akan mencuri karena ada CCTV. Nah, kurang lebih seperti itu ya Ibu hebat ya, ada aturannya, ada yang mengawasi, dan bahwa segala yang kita perbuat pasti Allah tahu gitu. Jadi akhirnya memastikan kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, terkait konektivitas tadi Bu, pasti ada dong caranya supaya kita bisa menguatkan konektivitas kita dengan Allah, terutama apalagi ya di bulan Ramadan, dan kalau bisa lagi seharusnya setelah Ramadan pun juga konektivitas juga berjalan. Nah, gimana nih terkait dengan Ramadan, kan bulan diturunkannya Al-Quran ya Cikgu ya, bagaimana Al-Quran bisa menjadi sarana utama dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan Allah? Iya, supaya konektivitasnya makin kuat, kan itu ya intinya. Supaya konektivitasnya makin kuat itu adalah dengan cara terus membiasakan diri. Ya, tentu setelah di waktu-waktu yang sebelumnya kita sudah paham tentang kewajiban-kewajiban kita ya, kewajiban sholat, saum, zakat, haji, kewajiban melaksanakan semua aturan yang Allah perintahkan pada kita. Ya, kita jadi cara konektivitas kuat itu satu, memang harus belajar. Nggak akan bisa punya konektivitas kuat sama Allah kalau kita nggak tahu aturan-aturan Allah gitu. Karena kan salah satu standar terkonek kuat dengan Allah itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka memiliki satu, memahami aturan-aturan Allah, punya ilmunya ya. Nah, sebelum itu pun akidahnya pastinya juga ya, supaya kita yang udah kita bahas. Sebenarnya pembahasan terkonek itu ya orang yang koneknya sama Allah kuat itu yang akidahnya kuat, kesadaran dia dengan Allahnya kuat. Kemudian yang kedua, dia tahu hukum-hukumnya, hukum-hukum aturan-aturan dari Allah, sehingga dia berusaha untuk selalu terikat pada aturan Allah gitu ya. Kemudian yang ketiga ini
setelah dia paham aturan-aturan Allah, dia berusaha untuk melaksanakan, lalu melatih diri melakukan pembiasaan diri, dan cara membiasakan diri yang paling bisa menguatkan kita itu adalah melaksanakan amalan-amalan sunnah. Karena ketika kita melaksanakan amalan sunnah, insya Allah yang wajib nggak kita tinggalin, pembiasaan gitu ya. Maka sholat supaya yang wajib nggak ditinggalin, biasain aja ngerjain yang sunnah. Nah memang makanya tadi bulan Ramadan ini benar Bu Ika bilang, bulan ruhiyah, bulan saatnya kita melatih diri untuk terbiasa ya, terbiasa nafsiyah kita ini, ruhiyah kita itu terlatih dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Puasa mau wajib ya di bulan Ramadan, sholat sunnah dijalanin. Jadi tadi Bu Ika bilang, Mami biasa manggil Mami. Bu Ika bilang membaca Al-Quran itu salah satu cara utama, bahkan cara utama untuk menguatkan konektivitas kita dengan Allah, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita membaca, karena kan kita akan selalu berusaha untuk membaca dengan tartil. Insya Allah ketika kita membaca dengan tartil, itu setiap satu huruf yang kita baca itu menghasilkan pahala. Itu aja udah mendorong kita ya. Nah, kemudian buat orang-orang yang baca Qurannya belum tartil, maka dia akan terdorong untuk belajar tahsin, belajar membaca Al-Quran supaya bisa tartil. Kemudian yang kedua, hak Al-Quran itu bukan cuma dibaca. Ya, maka bulan Ramadan ini kita pakai momen untuk memenuhi hak-hak Al-Quran. Hak yang kedua adalah difahami. Setelah dibaca, difahami. Ya, difahami. Jadi bisa dengan artinya ketika membaca, bisa dengan tafsirnya, atau datang kajian-kajian, mengikuti kajian-kajian itu adalah memahami Al-Quran. Kemudian hak Al-Quran yang ketiga setelah difahami adalah diamalkan. Ya, dibaca, difahami, diamalkan, lalu didakwahkan. Masih ada lanjutan lagi setelah didakwahkan. Nah, level tinggi lagi dihafalkan, dijaga, dijaga itu dihafalkan dengan cara dihafalkan. Nah, bulan Ramadan ini kita tahu bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran turun. Rasulullah pun dengan bimbingan Jibril setiap bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran. Maka yuk kita pakai jadi momentum untuk kita menguatkan konektivitas kita dengan Allah dengan media Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran itu adalah surat cinta Allah buat kita. Bacalah surat cintanya biar makin kuat hubungan dengan Allah. Nah, melaksanakan amalan-amalan sunnah, membaca Al-Quran itu insya Allah akan menguatkan konektivitas kita dengan Allah. Saya tadi merinding gitu yang pas terakhir. Al-Quran adalah surat cinta Allah gitu loh. Buat siapa ya? Buat kita ya Bu ya. Masya Allah, masa sih gak mau baca surat cinta dari Allah ya. Dapat surat cinta, gak usah surat cinta, dapat notes dari suami I love you gitu dong aja seneng banget kan. Apalagi ini surat cinta dari Allah. Jadi Ibu hebat sekalian. Ini memang mau jadi momen yang penting kita untuk lebih akrab lagi dengan Al-Quran dalam rangka membangun konektivitas dengan Allah gitu. Ternyata tadi ada tahapan-tahapannya tuh. Kan banyak orang yang, bukan banyak ya, mungkin ada yang salah kaprah gitu Bu, pemikiran kalau sudah hafal aja cukup gitu. Ternyata hafal itu seharusnya setelah melalui proses-proses di lainnya dulu ya, ada pemahaman, ada pengamalan, terus didakwahkan, hafal. Jadi tidak berhenti dihafal saja justru. Iya, atau boleh sih dia hafal dulu ya, kan bisa tuh orang tuanya mengajarkan dia waktu kecil gitu betul. Ya. Diajarkan untuk hafal Al-Quran, tapi harus dipahami tidak cukup hafal Al-Quran, karena setelah hafal dia juga harus bacanya berulang-ulang. Sama baca, memahami, melaksanakan, mendakwahkan. Nah itu tuh penting banget tuh yang dua tadi ya. Baru dia memenuhi, menghafalkan aja belum memenuhi hak Al-Quran. Jadi penting juga untuk memahami. Kemudian kalau sudah paham, kalau dikatakan paham berarti harusnya mau mengamalkan
setelah diamalkan supaya jadi nggak berhenti di diri sendiri, jadi amal jariah, didakwahkan. Dan itu kewajiban mendakwahkan Al-Quran itu. Kewajiban membaca Al-Qurannya sunat, tapi mendakwahkannya memahami, mengamalkan, mendakwahkan itu wajib. Oke, sahabat. Ibu hebat semua sekalian. Tambah lagi nih pengetahuan kita bahwa di saat momen bulan Ramadan ini jangan berhenti di menghafalkan juga. Boleh tuh tadi saran dari Bu Dini, hadiri kajian-kajian tafsir Al-Quran gitu. Jadi biar kita akhirnya paham apa sih maksud dari surat-surat tersebut, dan ketika paham kan jadi tahu harus ngapain gitu, harus bertindak seperti apa, dan tidak berhenti di situ lagi, lanjut lagi dakwahkan walaupun hanya satu ayat. Jadi nggak perlu nunggu hatam Al-Quran, maksudnya hafal satu Al-Quran itu tuh terus baru boleh mendakwahkan, kan bukankah dakwahkan walaupun satu ayat saja ya Bu ya, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Walau ayat. Betul, Masya Allah, luar biasa. Nah, tadi Bu Dini sempat menyebutkan sih sebenarnya selain amalan wajib tuh ada hal-hal amalan-amalan sunnah yang baiknya kita hidupkan, terutama di bulan Ramadan itu untuk mendekatkan dengan Allah. Bisa kasih kita biar keidean nih Bu, kira-kira amalan sunnah apa aja sih yang kita bisa hidupkan gitu untuk membangun konektivitas kita dengan Allah? Sebenarnya amalan sunnah yang bisa dihidupkan apa? Sebenarnya gini, ya jalanin aja nih ya, mulai bangun tidur ya, mulai bangun tidur itu kan ibu-ibu ya pasti menyiapkan sahur ya, supaya dalam menyiapkan sahur ini terkonek dengan Allah. Kalau kira-kira menyiapkan sahur ini hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah ya, wajib, karena kita ini besar loh pahalanya. Yang wajib itu dilipat-lipatkan, yang sunnah kan dapat wajib, jadi pahalanya wajib ya. Ummu warobatul bait, menjadi ummu warobatul bait itu adalah kewajiban yang Allah berikan kepada para ibu. Maka bangun tidur ibu-ibu dengan, makanya itu kesadaran hubungan kita dengan Allah, konektivitas inilah yang akan menghasilkan pahala. Ketika kita terkonek, aku nggak lagi ngejalanin yang wajib nih, gitu, masak, dapat pahala. Itu sebenarnya gitu nguatin konek tuh Bu Ika. Tidak hanya dengan amalan sunnah yang sholat dan sebagainya, tapi menyiapkan dengan penuh kesadaran kita hubungan dengan Allah, gitu ya. Bisa jadi sambil zikir, itu udah terkonek tuh ya, subhanallah, ininya itu membangunkan dengan sabar. Ini juga kewajiban nih, ngebangunin anak dengan sabar. Kemudian mungkin masih ada yang disuapin, lalu setelah itu ngajak sholat malam dulu, sholat subuh. Ketika kita ngajak anak, itu kan proses pendidikan. Ya, sehingga dengan seperti itu ibu pun tidak ada yang gini, gara-gara punya anak aku mah sekarang sholat tahajud cuma 2 rakaat. Halo, ngedidik anak untuk dia mau melakukan tahajud itu juga pahalanya wajib. Karena mendidik anak itu berpahala. Ngajak sholat subuh berjamaah, jadi nggak zikirnya cuma sebentar. Kalau udah punya anak mah itu tuh mendidiknya wajib, zikir itu sih. Ya. Tapi kita mengupayakan, bukan ya karena punya anak nggak pernah zikir ya, kayak gitu juga, gitu kan. Lalu sholat sunnah sebelum subuh sholat, setelah itu kalau misalnya anak-anak belum masuk sekolah, kita ajak, ayo kita melakukan syuruk, pahalanya setara dengan berhaji dan umrah bersama Nabi. Wah, kalau bulan Ramadan bisa berlipat-lipat tuh. Betul, melaksanakan amalan syuruk. Terus abis itu mungkin kalau anak-anak sekolahnya bersiap-siap ngurusin itu semua. Artinya apa sebenarnya? Membangun konektivitas dengan Allah itu ya semua amalan tadi selalu kita sadari bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah. Baik amalan itu wajib maupun sunnah. Itu namanya connect dengan Allah tuh seperti itu. Jadi yang saya pahami dan menjadi kabar gembira ya buat kita bahwa peluang pahala itu bertebaran di mana-mana ya Bu ya, dalam segala aspek kegiatan kita itu bisa bernilai pahala ketika konektivitas kita dengan Allah itu terbangun. Mantap deh. Ya, jadi ibu hebat, jangan sedih tadi yang Bu Dini sampaikan.
lagi punya balita, aku jadi nggak bisa terawih, aku jadi nggak bisa gini-gitu. Jangan salah, bersabar mendidik balitanya, menemani balitanya pun juga bernilai pahala ketika connect dengan Allah. Jadi di situ kancinya kenapa penting konektivitas itu dengan Allah. Nah, Cikgu nih, bagaimana nih cara agar ibadah Ramadan kita ini bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas saja, tapi menjadi pengalaman spiritual yang mendalam. Kalau supaya jadi pengalaman spiritual yang mendalam, tadi satu, jaga konektivitas dengan Allah. Untuk bisa jaga konektivitas dengan Allah memang harus satu, niatnya karena Allah, akidah kita kuat. Kemudian yang kedua, kita tahu hukum-hukumnya. Gimana kita mau tahu, balik lagi ya, sama kan? Betul. Gimana kita mau optimal kalau kita nggak tahu hukum-hukumnya. Kemudian yang ketiga yang memang mungkin bisa melakukan itu secara bersama-sama, membangun habitnya itu. Kalau ibu ya supaya ibu lebih bermakna, kan kalau ibu tuh udah nggak bermakna cuma buat diri sendiri ya. Nah kalau saya udah tua gini ya sekarang bermakna buat diri sendiri. Kalau dulu masih ada anak-anak, bagaimana berusaha membangun makna itu bersama anak. Ya bagaimana membangun makna itu bersama anak, maka nah begitu nanti malam atau besok malam kita masukin bulan Ramadan itu, bangunlah suasana penuh bahagia, menyenangkan, menyambut Ramadan, gitu. Jadi sepanjang Ramadan itu, gitu ya, lapar ya alhamdulillah, yang lapar pahalanya nambah banyak, gitu, bukan lapar yang gitu aja lapar, gitu. Gitu aja lapar, gitu. Padahal dia juga lapar ibunya. Iya, artinya apa? Makna itu kita yang menghadirkan. Ya, mau Ramadan ini bermakna atau tidak bermakna, kita yang menghadirkan. Kita yang menghadirkan makna itu, yaitu dengan tadi terkonek, ya, kemudian konek ini niatnya karena Allah, pahami hukum-hukumnya, hadirkan rasa. Rasa itu tidak datang, walaupun sebenarnya bulan Ramadan ini sebenarnya rasa itu sebenarnya sudah Allah beri kesempatan. Cuman ada kita yang mau menerima rasa itu. Istilahnya kan Ramadan itu pintu surga dibuka, hawa surga teh sampai ke dunia. Nah, kita terasa nggak hawa surga itu ke kita. Nah, supaya lebih terasa lagi, kita kuatkan dengan ini tadi. Wah, alhamdulillah udah nyampe bulan Rajab, Allah bersyukur banget. Itu kan sampaikan kepada anak-anak buat kita menguatkan juga di diri kita, gitu Bu Ika. Jadi memang menghadirkan rasa, karena sesungguhnya parenting itu menghadirkan rasa. Betul sekali. Karena anak-anak kan masih susah mengindra sesuatu yang pahala itu kayak gimana. Jadi kita harus bangun suasana itu tadi menjadi Ramadan yang menyenangkan. Ada bedanya jadi antara bulan spesial Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain. Kita harus bisa menghadirkan itu. Caranya macam-macam ya. Kalau misalnya ngomongin teknis, mungkin bisa bikin, jadi keidean nih saya, bikin semacam poster kah, poster untuk bintang. Kalau misalnya untuk bantu balita kita dalam belajar puasa, nih belajar puasa nggak nih hari ini, terdapat bintang ditempel. Itu kan jadi momen yang spesial juga yang akan mereka ingat terus sampai besar, bahwa aku belajar puasa dulu menyenangkan loh, gitu. Aku nggak dipaksa loh, dan aku dapat reward loh, gitu. Jadi Insya Allah ini jadi momen malam-malamnya kita ajak ke masjid, betul, gitu ya, malam-malamnya kita ajak itikaf. Anak-anak seneng kan, jarang dibawa keluar malam ya. Betul, nggak boleh malah kadang. Malah kalau bisa dapat tempat itikaf yang masjid besar itu biasanya juga menyediakan tempat bermain buat anak-anak. Orang tuanya itikaf, anak-anaknya bermain, wah itu pengalaman yang sangat bermakna. Betul. Buat anak-anak, orang tuanya pun dapat kan kalau itikaf ke masjid besar. Jadi memang kitalah yang menghadirkan makna itu dengan rasa yang kita hadirkan. Nah, sebenarnya apa yang dijawab Bu Dini barusan itu tuh sudah menjawab pertanyaan saya berikutnya sebenarnya nih. Karena pertanyaan saya berikutnya nih, Ramadan juga menjadi momen terbaik untuk mendidik anak-anak. Bagaimana cara menularkan semangat membangun konektivitas dengan Allah pada mereka. Ternyata itu ya, dengan menciptakan suasana. Tapi sebelumnya itu harus ada pemahaman yang tepat dulu di kita ya, dan harus sampaikan juga ke anak-anak. Nah, apa nih terakhir nih Cikgu nih? Apa nih pesan Cikgu untuk para orang tua agar bisa menularkan konektivitas yang kuat ini kepada anak-anak, khususnya di bulan Ramadan? Menanamkan konektivitas yang kuat ya. Terakhir,
satu, orang tua juga memasuki bulan Ramadan ini benar-benar menguatkan akidahnya, meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah itu memberikan bulan Ramadan sebagai hadiah buat kita. Ya, itu. Maka untuk supaya kita bisa merasa bulan Ramadan itu hadiah buat kita, yang kedua, orang tua perlu banget untuk memahami makna bulan Ramadan. Yang ketiga, orang tua tahu hukum-hukumnya dan rasanya disebarkan kepada Ananda. Rasa wow-nya bulan Ramadan kita tularkan kepada Ananda. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Cikgu. Terima kasih nih atas ilmunya yang luar biasa, menjadi pengingat kita kembali bahwa pentingnya konektivitas pada Allah. Dan Masya Allah, Cikgu sekali lagi jazakillah khair atas ilmu yang luar biasa. Semoga apa yang Cikgu sampaikan bisa menjadi amal jariah bagi Cikgu dan jadi ilmu yang bermanfaat tentunya bagi kita semua. Dan Ibu hebat yang dirahmati Allah, semoga Ramadan ini benar-benar menjadi momen terbaik untuk memperkuat konektivitas kita dengan Allah. Bukan hanya sekedar melewati hari dengan puasa dan ibadah rutin, tapi benar-benar merasakan kehadirannya dalam setiap langkah kita. Jangan lupa, sekali lagi Ibu hebat, jika kajian ini merasa Ibu hebat bermanfaat nih, penting nih gitu ya, silakan like, komen, dan share ke sahabat dan keluarga agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Dan bagi yang belum subscribe, yuk subscribe channel YouTube Komunitas Ibu Hebat agar tidak ketinggalan kajian-kajian inspiratif lainnya. Terima kasih Cikgu sekali lagi atas kesempatannya, atas nasihat, wejangan, ilmu, pencerahan segala macam deh pokoknya buat kita. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Baik, saya Ika Ari mohon undur diri, dan narasumber kita hari ini Cikgu Dini Sumaryanti mohon undur diri juga. Sampai ketemu di serial Bincang Nafsiyah spesial Ramadan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.